Bab 471, memasuki kota kurcaci lagi. Rumor mengatakan bahwa itu terkait dengan pohon suci ras ELF. Terjadi masalah dengan pohon kehidupan, yang mulai layu, dan siapapun yang dapat menyembuhkan pohon kehidupan, Ratu ELF telah menjanjikan 10 kristal kehidupan sebagai hadiah. Chuck menjelaskan dengan hormat. 10 kristal kehidupan. Wang Xiaolong tercengang. Dia tahu betul betapa berharganya Life Crystal. Pada beberapa kesempatan, sesuatu yang disebut embun kehidupan akan terbentuk di permukaan di daun pohon kehidupan yang semarak, dan seiring berjalannya waktu, tetesan embun kehidupan berkumpul bersama, membentuk sumber kehidupan. Setiap 1000 tahun, mata air kehidupan akan menghasilkan 1 kristal kehidupan. Life Crystal ini mengandung energi kehidupan elemen air paling murni dari alam. Setiap manusia biasa yang cukup beruntung untuk mengambil Life Crystal dapat secara drastis meningkatkan vitalitas tubuh mereka, bahkan jika orang tersebut berusia 100 tahun dan hanya memiliki 1 napas tersisa. Menelan 1 Life Crystal dapat memperpanjang hidupnya selama beberapa tahun lagi. Sedangkan bagi para kultivator, selain meningkatkan vitalitas tubuhnya, juga dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Bahkan di mata para ahli alam Orde ke-10 akhir puncak, itu adalah harta yang langka. Aku akan melakukan perjalanan ke hutan ELF nanti, kata Wang Xiaolong setelah merenungkan masalah ini. Liu Gelord ingin pergi? Chuck terkejut dengan keputusan tak terduga Wang Xiaolong, mengatakan, dari pesan yang saya terima, banyak ahli sudah mencobanya, namun belum ada yang bisa menyembuhkan pohon kehidupan. Aku hanya akan melihat, menyembuhkan atau tidak relevan. Selanjutnya, Wang Xiaolong bertanya tentang kultus Dewa Kosmos dan situasi gerbang Asura. Pada saat Chuck dibebaskan, beberapa jam telah berlalu. Setelah Chuck pergi, sosok Wang Xiaolong kabur, meninggalkan kota harimau suci seperti angin bersiul, menuju ke arah hutan ELF. Menuju ke hutan ELF, Wang Xiaolong tidak berencana untuk membawa ahli basmen bersamanya, bepergian sendirian. Suatu hari kemudian, Wang Xiaolong mencapai kota 100 harimau. Namun, dia tidak berhenti, melaju melewati kota dan tiba di Roaming Souls Grove beberapa jam kemudian, larut malam. Hembusan angin yang membekukan bertiup tanpa henti dari hutan gelap yang menakutkan. Suhu turun sangat dingin, dengan salju kehijauan melayang ke tanah. Faktanya, Wang Xiaolong penasaran bagaimana energi Yin dingin di dalam Roaming Souls Grove ini muncul. Ketika malam tiba, bahkan seorang ahli alam sains tingkat tinggi akan berpikir 2 kali untuk melewati hutan. Meskipun demikian, keberanian Wang Xiaolong lebih besar dari kebanyakan orang. Dia terbang langsung ke tirai salju hijau yang jatuh, memasuki Roaming Souls Grove di tengah malam. Dia terbang terus tanpa mengurangi kecepatannya. Dia segera menyadari bahwa kepingan salju hijau yang terbentuk dari energi Yin dingin benar-benar menempel di kulitnya. Selain itu, setelah macet, cukup merepotkan untuk melepaskannya, dan saat kepingan salju hijau itu semakin banyak berkumpul, energi Yin dingin meresap ke dalam tubuhnya, terakumulasi lebih cepat seiring berjalannya waktu untuk merusak bahkan vitalitas pakar alam saint. Kemudian lagi, meskipun salju hijau dapat mengancam pakar alam saint lainnya, itu sama sekali bukan masalah bagi Wang Xiaolong. Mengumpulkan energi esensi sejati dalam dantiannya, api esensi sejati muncul di atas kulitnya dan kepingan salju hijau segera berubah menjadi kabut. Dalam perjalanan, semua jiwa jahat pengembara yang dia temui ditangani dengan 1 pukulan. 3 jam kemudian, Wang Xiaolong keluar dari Roaming Souls Grove. Melewati Roaming Souls Grove, Wang Xiaolong mencapai Stellar Thunder Canyon. Sayangnya, sejarah memiliki kebiasaan berulang. Langit malam yang cerah berubah bergolak beberapa saat setelah dia memasuki ngarai. Angin kencang mulai melolong dan pita petir menyinari langit yang gelap saat mereka jatuh. Wang Xiaolong tercengang menatap langit. Apakah petir di Stellar Thunder Canyon ini khusus melawannya? Terakhir kali, langit cerah selama 1000 li, dan kali ini sama, namun cuaca berubah segera setelah dia memasuki ngarai. Entah dari mana, seberkas petir melesat langsung ke arahnya, seolah-olah dia menjadi sasaran. Wang Xiaolong tidak mengelak, dia juga tidak melawan atau bertahan. Sebaliknya, dia membiarkan kilat menimpanya. Bagus.
seru Wang Xiaolong saat sensasi mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Terakhir kali dia melewati Stellar Thunder Canyon, petir ini mampu melukainya, tapi kali ini, disambar terasa lebih seperti pijatan yang nyaman. Karena ada pijat alam gratis, Wang Xiaolong tidak akan menolaknya. Dia memilih untuk terbang langsung ke awan gelap yang dipenuhi petir, bolak-balik melewatinya, membiarkan ular petir menghantam tubuhnya, lebih cepat, lebih ganas, dan lebih brutal. Sensasi mati rasa semakin kuat, dan dia benar-benar merasa ingin tertawa terbahak-bahak saat dibombardir oleh petir. Karena terkadang petir akan mengenai area yang lebih sensitif, seperti putingnya, atau bagian bawahnya. Ketika petir menyerang bagian bawahnya, perasaan geli membuatnya ingin tertawa. Tentu saja, jika orang lain mengetahui bahwa itu hanya menggelitik Wang Xiaolong ketika petir seperti itu menghantam bagian bawahnya, itu mungkin akan membuat mereka takut sampai mati. Tidak ada pakar alam sains tingkat tinggi yang berani mengekspos diri mereka ke petir yang menakutkan di Stellar Thunder Canyon. Kekuatan kuat dari bagian bawahnya berada di luar imajinasi. Wang Xiaolong tinggal sekitar 1 jam di Stellar Thunder Canyon. Melihat awan dan kilat tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang, setelah cukup menikmati pijatan alam, dia terbang keluar dari ngarai. Beberapa saat kemudian, dia mencapai kota dwarf para kurcaci. Adegan hiruk-pikuk kota mirip dengan terakhir kali dia ada di sini. Kakak Wang. Tidak lama setelah memasuki Dwarfen City, saat dia sedang berjalan-jalan di jalanan, sebuah suara terdengar di belakangnya. Berbalik untuk melihat, itu adalah kurcaci muda yang dia temui terakhir dia di sini, Eric. Meski 3 tahun telah berlalu, Eric mengenali Wang Xiaolong dalam sekali pandang. Kakak Wang, ini benar-benar kamu. Eric senang melihat Wang Xiaolong, dan itu terlihat di wajahnya seperti reuni teman lama. Dia mencapai sisi Wang Xiaolong dalam beberapa langkah cepat, menepuk bahu Wang Xiaolong. Tapi, dengan perawakan Eric sedikit lebih dari 1 meter, bahkan mengulurkan lengannya, dia hanya mencapai lengan atas Wang Xiaolong. Melihat siapa itu, Wang Xiaolong tersenyum lebar, aku baru saja melewati kota Dwarfen, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, Eric. Eric dan dia berada di gelombang yang sama. Mendengar bahwa Wang Xiaolong masih mengingat namanya, Eric sangat senang. Ayo, saudara Wang, biarkan aku mentraktirmu anggur khusus ras kerdil kami. Seperti yang dikatakan Eric, dia menarik tangan Wang Xiaolong tanpa menunggu jawaban, ke sebuah restoran yang terletak di pusat kota. Meskipun Wang Xiaolong tersenyum tak berdaya, dia tidak menolak undangan Eric. Lagi pula, begitu banyak ahli telah mencoba tetapi tidak dapat menyembuhkan pohon kehidupan ELF, dia tidak terburu-buru untuk bergegas. Eric memimpin Wang Xiaolong ke struktur bangunan besar sambil memperkenalkan, ini adalah restoran terbesar di kota Dwarfen kami, yang disebut Restoran Pahlawan. Wang Xiaolong mendengarkan sambil tersenyum. Restoran terbesar di Dwarfen City, di matanya, menyerupai rumah tanah yang sedikit lebih besar. Di dalam restoran, meja dan kursi terbuat dari batu. Mereka memilih meja sudut dan duduk. Eric mengambilnya sendiri dan memesan meja yang penuh dengan piring dan 2 kendi anggur terbaik mereka. Kakak Wang, kemana kamu berencana melewati kota Dwarfen kita kali ini? Eric bertanya sambil membuka kendi anggur, mengeluarkan aroma harum di udara sambil menuangkan mangkuk penuh kepada Wang Xiaolong dan dirinya sendiri. Ke hutan ELF. Wang Xiaolong menjawab terus terang. Eric tertegun sejenak sebelum tertawa, ku dengar ada masalah dengan pohon kehidupan LF. Apakah bro berencana untuk menyembuhkan pohon kehidupan? Patriark kami juga pergi dan mencoba setengah bulan yang lalu, tapi sayangnya dia kembali tanpa hasil. Wang Xiaolong hanya tertawa, tidak menjawab pertanyaan Eric. Mengangkat mangkuk anggur, keduanya berdenting dan menumpahkan semuanya dalam satu tegukan. Anggur ras kurcaci menimbulkan rasa yang aneh, murni seperti alam, sekilas namun sekaligus meninggalkan jejak pedas yang harum. Eric, jadi kamu di sini. Tiba-tiba, selusin kurcaci bergegas masuk ke restoran, memancarkan udara yang sangat bermusuhan saat mereka menginjak meja Eric dan Wang Xiaolong. Eric mengerutkan kening sedikit melihat orang itu. Bab 472, Anda tetap di sini. Franz, apa yang kamu coba lakukan? Bentar Eric.
Beberapa kurcaci di belakang Franz menyebar membentuk setengah lingkaran, memblokir semua rute mundur saat Franz menyeringai pada Eric dengan humor yang tidak sampai ke matanya. Apa yang ingin saya lakukan? Eric, 2 bulan yang lalu orang tuamu meminjam 5.000 koin emas dari kami untuk membeli bahan tambang. Hari ini adalah tanggal jatuh tempo. Putranya menanggung hutang ayahnya. Jika Anda tidak dapat batu koin hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari restoran ini. Wajah Eric berkerut karena marah. Dia tidak mendengar sepatah kata pun tentang masalah ini dari ayahnya, tetapi menilai dari situasi saat ini, itu mungkin benar. Bahkan untuk orang seperti Franz, dia tidak akan membuat kebohongan yang begitu mencolok. Meskipun setengah menebak keaslian klaim tersebut, 5.000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Kekayaan yang dia miliki berjumlah sedikit lebih dari 200 koin emas. Berapa totalnya? Wong Xiaolong menyela pada saat ini. Suaranya menarik perhatian semua orang pada dirinya sendiri. Kakak Wong, ini saat Eric membuka mulut untuk menolak, Wong Xiaolong melambaikan tangannya, meyakinkannya, tidak apa-apa. Baginya, koin hanyalah angka. Mengabaikan sumber lain, hanya koin emas yang ditemukan di lebih dari 60 cincin spasial dari Limau Lin dan pakar Dewa Templar lainnya dari 3 tahun lalu sudah cukup untuk menenggelamkan seluruh kota Dwarfen ketika ditumpuk bersama. Mata Franz berguling-guling di Wong Xiaolong dari atas ke bawah, tertawa ketika dia berkata, bajingan manusia kurus, aku hampir tidak tahu bahwa kamu adalah seseorang yang kaya. Waktu itu, orang tua Eric meminjam 5.000 dari kami. Berdasarkan bunga 1/10 bulanan, dihitung sampai saat ini, jumlahnya 6.000 koin emas. Apa katamu? Bunga 1/10 setiap bulan. Eric melompat berdiri dengan marah. Franz, kenapa kamu tidak merampok saja? Tanda seru. Dia belum pernah mendengar tingkat bunga yang sangat tinggi. Franz menyeringai jahat, ini disepakati ketika orang tuamu mencantumkan namanya di atas kertas. Eric ingin berdebat lebih lanjut tetapi dihentikan oleh lengan Wong Xiaolong yang terulur. Sebuah jari menunjuk ke ruang kosong di antara mereka dan koin emas melayang ke tumpukan yang rapi. Cahaya keemasan yang berkilauan memenuhi pandangan Franz. Tumpukan koin emas yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang menonton. Beberapa detik berlalu, dan beberapa saat kemudian, Franz sadar kembali, memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menghitung emas. Bos, ini persis 6.000 koin emas. Pria itu melapor ke Franz setelah dia selesai menghitung. Franz menoleh ke Wong Xiaolong dengan senyum berseri-seri, maafkan saya tergesa-gesa dan keluar dari mulut saya, ini bukan bunga 1/10 tapi 1/5, bunga bulanan 1.000 emas, jadi totalnya 7.000 koin emas. Masih ada 1.000 lagi. Eric benar-benar marah kali ini, mengambil langkah maju. Apakah begitu? Wong Xiaolong menatap kurcaci Franz dengan mata acuh tak acuh. Jelas, Franz ini menerima begitu saja kemurahan hatinya, pikirannya yang sedikit bengkok berputar dengan cepat, menaikkan harga 1.000 lagi di tempat. Baginya untuk dapat memberikan pinjaman ilegal di dalam Dwarfen City, Franz ini mungkin memiliki dukungan yang cukup, jika tidak, dia tidak akan punya nyali untuk melakukan ini. Franz tertawa, ya, tentu saja, jika Anda tidak memiliki sisa 1.000, Anda dapat menjaminkannya terhadap cincin di jari Anda itu, menunjuk ke cincin Asura di jari manis tangan kiri Wong Xiaolong. Meskipun dia tidak tahu jenis cincin itu, matanya yang berpengalaman masih menentukan bahwa itu sangat berharga, pasti bernilai lebih dari 1.000 koin emas. Wong Xiaolong merasa ironis bahwa seorang preman jalanan benar-benar berani mengingini cincin Asura miliknya. Kamu yakin mau cincin ini? Wong Xiaolong tersenyum. Franz mengangguk dengan percaya diri, tentu. Wong Xiaolong mengangkat tangannya, jarinya dengan ringan mengetuk permukaan meja batu setebal 10 cm. Di mata semua orang, lubang bening seukuran jari muncul melalui meja batu yang keras. Franz dan antek-anteknya menatap dengan bodoh ke lubang kecil seukuran jari itu, tanpa sadar menarik napas dingin. Ketika pandangan mereka terfokus pada Wong Xiaolong lagi, sedikit kesombongan telah lenyap, digantikan oleh rasa takut. Bagaimana dengan ini, jika kamu bisa menembus lubang seperti yang aku lakukan di meja ini, aku akan memberimu cincin ini. Wong Xiaolong menawarkan. Kesalahpahaman, ini salah paham, saya membuat kesalahan,
bunganya hanya 1/10 Franz dengan panik melambaikan tangannya dengan senyum canggung di wajahnya. Tanpa menunggu jawaban, dia memberi isyarat kepada orang-orang itu untuk mengumpulkan uang di lantai. Dia tidak sabar untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Tidak terlalu cepat. Wang Xiaolong mengoceh. Franz dan antek-anteknya menegang di tempat. Saudaraku, niatmu? Franz bertanya dengan hati-hati. Slip pinjaman, Wang Xiaolong mengingatkan. Baru kemudian Franz ingat. Dengan gerakan cepat, dia mengeluarkan slip pinjaman dan meletakkannya di atas meja dengan sopan sebelum berbalik dan meninggalkan restoran. Mengambil selembar kertas, dia memberikannya kepada Eric. Eric memandang Wang Xiaolong, dipenuhi dengan rasa terima kasih, Kakak Wang, aku. Jangan khawatir tentang itu, simpan kata-katanya. Wang Xiaolong tersenyum, beberapa ribu koin emas tidak seberapa bagiku. Eric menyingkirkan slip itu, berkata, Saudara Wang, apakah Anda seorang ahli alam ksiantian tingkat tinggi? Di mata Eric, hanya ahli alam ksiantian tingkat tinggi yang memiliki kekuatan untuk melubangi meja batu yang tebal. Meja di restoran pahlawan ini dibuat khusus menggunakan batu mineral kualitas tertinggi ras kurcaci, sangat keras sehingga senjata rata-rata bahkan tidak bisa meninggalkan bekas goresan di permukaannya. Wang Xiaolong hanya tersenyum alih-alih menjawab. Eric, yang telah mengamati reaksi Wang Xiaolong, mengira itu adalah persetujuan diam-diam. Dia menghela nafas, dengan kekuatan kakak, di antara ras manusia, kamu pasti memiliki status yang cukup tinggi, kan? Di benua 10 arah, ahli alam ksiantian tingkat tinggi sudah cukup untuk memegang posisi penatua di klan ras manusia yang lebih besar. Tidak tahu bagaimana menjawab, Wang Xiaolong terus diam. Bersulang. Wang Xiaolong mengangkat mangkuk anggurnya. 2 mangkuk mengeluarkan suara denting lembut. Anggur mengalir dan kata-kata dipertukarkan. Wang Xiaolong mengetahui bahwa Eric terobsesi dengan penempaan senjata dan memiliki bakat yang hebat untuk itu. Faktanya, ada kesamaan antara menempa senjata dan memurnikan pelet obat. Teknik tertentu yang digunakan dalam memurnikan obat juga berlaku untuk penempaan senjata. Dalam beberapa tahun terakhir, Wang Xiaolong telah berlatih taktik penyempurnaan pil naga emas dan mengetahuinya dengan sangat baik. Oleh karena itu, pendapat Wang Xiaolong tentang penempaan senjata sangat menguntungkan Eric. Ketika keduanya keluar dari restoran, 3 jam kemudian, Eric bersikeras untuk mengirim Wang Xiaolong pergi sampai gerbang kota, dan ketika mereka berpisah, Wang Xiaolong memberi Eric 10.000 koin emas. Selama pembicaraan mereka, Wang Xiaolong tahu bahwa Eric bermimpi untuk membuka toko penempaan senjatanya sendiri. Jumlah 10.000 koin emas ini cukup untuk membuka toko penempaan senjata besar. Eric menolak untuk mengambilnya pada awalnya, tetapi pada akhirnya, dia menyimpannya, berjanji kepada Wang Xiaolong bahwa dia akan mengembalikan 10.000 koin emas ini dan 6.000 sebelumnya begitu bisnisnya lepas landas. Wang Xiaolong tersenyum, tidak mempedulikannya. Dengan Eric mengawasi dari gerbang kota, Wang Xiaolong meninggalkan kota Dwarfen, menuju ke arah hutan ELF. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Xiaolong untuk meninggalkan wilayah Kurcaci, tiba di tepi hutan ELF. Saat dia memasuki hutan, jalannya diblokir oleh 2 ELF wanita yang cantik. Nyatakan tujuanmu. 2 ELF wanita cantik terdengar angkuh dan tegas saat ditanyai. Wang Xiaolong kemudian memberitahu mereka tujuannya. Kedua ELF wanita cantik itu menatap Wang Xiaolong dengan sedikit jijik. Salah satu dari mereka berbicara, saat ini, semua jenis kucing liar dan anjing liar dapat menggunakan penyembuhan pohon kehidupan kita sebagai alasan untuk memasuki hutan ELF sambil menyembunyikan penyakit niat dalam hati mereka. Lupakan saja, perintah Ratu, siapapun yang datang untuk menyembuhkan pohon kehidupan harus diperlakukan dengan sopan. Yang lainnya berkata, menoleh ke Wang Xiaolong, ikuti kami, jangan tersesat. Ras ELF selalu membawa sikap bermusuhan terhadap manusia. Melihat bahwa Wang Xiaolong adalah ras manusia, tak satu pun dari mereka mau menunjukkan kesopanan dasar. Sebenarnya, ada banyak yang mengaku datang untuk menyembuhkan pohon kehidupan, namun begitu memasuki tanah suci mereka, tak terhitung upaya dilakukan untuk mencuri air kehidupan dari mata air kehidupan. Meskipun air kehidupan tidak bisa dibandingkan dengan kristal kehidupan, itu masih merupakan harta yang tak ternilai harganya.
Kerutan kecil terukir di alis Wong Xiaolong pada sikap kedua LF perempuan, namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Setengah jam kemudian, kedua ELF betina itu membawa Wong Xiaolong ke sekelompok gubuk bambu. Salah satu dari mereka menunjuk ke salah satu gubuk bambu kecil sambil berkata, "Kamu tetap di sana. Besok, seseorang akan datang membimbingmu ke tanah suci. Saya harap Anda tidak berlarian saat menyembuhkan pohon kehidupan. Jika sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi, jangan salahkan kami." Menyelesaikan kata-kata mereka, kedua ELF berbalik dan pergi, tidak lagi mengganggu diri mereka sendiri dengan manusia. Wong Xiaolong memandangi gugusan gubuk bambu yang didirikan sementara, gubuk bambu kecil yang ditugaskan kepadanya berukuran sekitar 5 hingga 6 meter persegi. Perlakuan bias yang jelas ini adalah bukti bahwa mereka menganggapnya sebagai seseorang yang datang ke hutan ELF untuk bermain atau seseorang yang menyembunyikan niat lain. Jika orang itu adalah seseorang dengan status dan identitas, perlakuan mereka akan berbeda. Paling tidak, mereka tidak akan tinggal di sini. Bab 473, Selamat datang ELF Grand Elder. Saudaraku ini, siapa namamu? Saat kedua ELF perempuan itu pergi, sebuah suara terdengar di belakang Wong Xiaolong. Berbalik, Wong Xiaolong terkejut, karena orang yang menyapanya adalah seorang pemuda. Dia tidak menyangka akan bertemu manusia lain di sini. "Nama keluarga saya adalah Wong." Wong Xiaolong menjawab dengan santai, lalu berjalan ke gubuk bambu kecilnya. Pemuda itu mengikuti Wong Xiaolong ke gubuk bambunya, seringai di wajahnya, "Yang ini ZHUYU, dari kota Vermilion, seorang murid dari keluarga ZHU. Di benua 10 arah, ada sekitar selusin kota yang diperintah manusia. Dan kota Vermilion ini adalah salah satunya, di bawah kendali keluarga ZHU. Kekuatan manusia yang mampu mengatur sebuah kota, itu adalah bukti kekuatan mereka. Oh, apakah kamu memiliki masalah denganku?" Wong Xiaolong tetap acuh tak acuh setelah pengenalan ZHUYU. Sebaliknya, ZHUYU lah yang terkejut, tidak mengharapkan pihak lain menunjukkan ketidakpedulian setelah mendengar latar belakangnya. "Hehe, tidak ada yang istimewa, aku hanya ingin berteman dengan saudara ini. Jika Anda bebas malam ini, kita bisa melihat-lihat di luar bersama." ZHUYU menambahkan sambil tersenyum, "Selain aku, ada San Hang dari keluarga San dan Qiu Xinshi dari keluarga Qiu. Keluarga Matahari dan Qiu dianggap sebagai kekuatan dengan status setara dengan keluarga ZHU." "Tidak tertarik," datang jawaban tumpul Wong Xiaolong. Dia mengerti arti yang mendasari melihat-lihat pihak lain. Tempatnya adalah hutan ELF, melihat-lihat adalah bukti niat tersembunyi. Belum lagi, mereka orang asing, undangan terbuka pada pertemuan pertama untuk bergabung dengan mereka harus diperlakukan dengan hati-hati. Dalam situasi seperti itu, orang-orang ini kemungkinan besar hanya mencari kambing hitam, untuk membawa blackpot bagi mereka jika terjadi sesuatu. Wajah ZHUYU tidak terlihat bagus atas penolakan terang-terangan Wong Xiaolong, "Karena seperti itu, aku tidak akan mengganggu saudara ini. Jika saudara mengunjungi kota Vermilion di masa depan, saya pasti akan menunjukkan keramahan tuan rumah kepada saudara." Melemparkan ancaman yang disamarkan dengan buruk, ZHUYU menjentikan lengan bajunya dan menyerbu keluar dari gubuk bambu. "Tunggu!" Wong Xiaolong tiba-tiba berkata. ZHUYU berbelok dengan gesit, senyum cerah di wajahnya. "Apakah kakak berubah pikiran? Ini adalah sikap yang benar, orang bijak tahu bagaimana arus mengalir." Wong Xiaolong mengabaikan ZHUYU, mengangkat lengannya dengan jari menunjuk ke bahu ZHUYU, menembus lubang menembusnya. ZHUYU menjerit saat tubuhnya membentuk lengkungan indah di udara. "Aku tidak akan membunuhmu kali ini, sekarang enyahlah." Wong Xiaolong memperingatkan dengan dingin. Meskipun dia lebih suka tidak terjerat dengan karakter kecil ini, dia bukanlah seseorang yang dapat diancam oleh karakter kecil seperti yang mereka inginkan. ZHUYU bangkit dari tanah, matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka orang yang baru tiba hari ini menjadi begitu kuat, dia sendiri adalah ahli orde kedua Xiantian. Berdiri, ZHUYU tidak mengucapkan sepatah kata pun, bergegas kembali ke gubuknya sendiri. Ketika Wong Xiaolong tidak bisa melihatnya lagi, kekejaman melintas di matanya, bersumpah dalam hati, "Pun,
Berdoalah agar kamu tidak pernah muncul di kota Vermilionku. Wang Xiaolong membuang kejadian itu dari pikirannya, duduk bersila di gubuk dan memasuki meditasi. Malam berangsur-angsur turun. Hutan peri di bawah selimut kegelapan memancarkan aura keindahan alam yang misterius. Cahaya bulan berwarna keperakan yang dipantulkan oleh kanopi malam menyerupai riak air di danau yang tenang, mengaburkan batas antara realitas dan ilusi. Menatap bulan lembut yang menggantung tinggi di langit malam, Wang Xiaolong memikirkan keluarganya. Sudah beberapa tahun sejak dia tiba di benua 10 arah, ketidakhadiran yang lama membuatnya merindukan mereka. Ketika hal-hal di sini selesai, dia berencana untuk melakukan perjalanan kembali ke markas gerbang Asura untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Kristal kehidupan dari mata air kehidupan sebenarnya tidak berguna bagi Wang Xiaolong. Namun tidak demikian bagi orang tua dan saudara-saudaranya, justru membawa manfaat yang melimpah bagi mereka. Mereka adalah alasan utama mengapa dia melakukan jalan memutar ke hutan ELF kali ini. Jika dia bisa menyembuhkan pohon kehidupan, 10 keping kristal kehidupan akan membantu memperpanjang umur orang tuanya karena mereka belum menerobos ke alam Xiantian. Perhatian utamanya adalah menemukan cara yang akan memperpanjang hidup orang tuanya sampai dia menerobos ke puncak alam Dewa Ordo ke-10, membentuk ketuhanan. Mudah-mudahan, pada saat itu, dia memiliki cara untuk membantu orang tuanya melakukan terobosan ke ranah Xiantian. Wang Xiaolong menyebarkan rasa spiritualnya, segala sesuatu dalam radius 10.000 li tercermin dengan jelas di benaknya. Setelah memurnikan 8 naga ilahi primordial, indera spiritualnya ditingkatkan dengan pesat saat ia menerobos alam Ninth Order Saint. Sekarang, mandat jiwa dan seni boneka kuno miliknya telah mencapai tingkat ke-8. Malam berlalu dengan damai, cahaya bulan perlahan memudar dengan terbitnya matahari. Sinar matahari pagi yang cemerlang menyinari hutan ELF, memancarkan aura vitalitas yang hidup. Udara segar yang menyegarkan membuat orang merasa hidup. Tak lama setelah matahari terbit, sekelompok ELF tiba di gugusan gubuk bambu untuk memimpin Wang Xiaolong dan yang lainnya ke tanah suci kehidupan. Itu kamu. Suara heran berseru tepat saat Wang Xiaolong berjalan keluar dari gubuk bambunya. Melihat ke sumbernya, pemimpin kelompok itu tidak lain adalah ELF perempuan yang dia temui 3 tahun lalu, bernama Lina. Meskipun Wang Xiaolong tidak tahu status apa yang dimiliki Lina ini dalam jajaran ELF, dia menduga itu tidak rendah, setidaknya cukup tinggi baginya untuk memimpin 1000 ELF untuk mengepungnya terakhir kali. Nona Lina, apa masalahnya? ELF laki-laki mendekati sisi Lina bertanya sambil menempa Wang Xiaolong pandangan curiga dengan jejak permusuhan di matanya. Tidak apa. Peri betina Lina pulih dari keterkejutannya, dengan cepat menutupi kesalahannya, ayo pergi. 3 tahun lalu, bahkan penatua Hulio mereka bukanlah lawan pemuda ini, lupakan ELF di belakangnya sekarang. Dan peri laki-laki di sampingnya adalah salah satu murid penatua Hulio. Dipimpin oleh Lina, 20 lebih orang di gubuk bambu dikawal ke tanah suci ras ELF, menunggu di daerah pinggiran. Semuanya, mohon tunggu di sini sementara saya memberitahu tetua kami, Lina berbicara dengan sopan sambil menatap Wang Xiaolong sebelum dia berbalik dan pergi. Jejak keraguan berkedip di mata murid penatua Hulio yang memperhatikan tindakan aneh Lina. Dia melirik Wang Xiaolong, bertanya-tanya mengapa kapten mereka begitu sopan kepada sekelompok orang ini. Apakah alasannya terkait dengan manusia muda ini? ZHUYU tergantung di belakang kelompok, menatap Wang Xiaolong seperti ular berbisa yang mengunci mangsa. Di samping ZHUYU ada 2 pemuda, mungkin San Hang dan Kyo Xinshi yang dia bicarakan kemarin. Keduanya juga menatap punggung Wang Xiaolong dengan permusuhan serupa. Di sisi lain, Lina memasuki menara pohon tinggi di dalam tanah suci, memberitahu penatua Hulio bahwa dia telah membawa sekelompok orang itu. Setelah sedikit ragu, dia menambahkan, tetua, manusia muda dari 3 tahun lalu itu juga ada di sini. Manusia muda dari 3 tahun lalu? Sejenak, penatua Hulio bingung, bertanya-tanya siapa yang dimaksud Lina. Lalu, tiba-tiba wajahnya menegang, kamu sedang membicarakan pemuda berambut hitam itu. Wang Xiaolong secara alami meninggalkan kesan mendalam pada penatua Hulio. 3 tahun lalu, dia dipukul mundur oleh Wang Xiaolong. Terkirim terbang akan lebih akurat.
Ya, Lina menegaskan. Sesuatu berkedip di mata Elder Julio sebelum dia tenang, saya akan memberitahu Grand Elder. Dia meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Ketika Elder Julio pergi untuk melaporkan masalah tersebut ke Grand Elder Celine, ELF Queen Kelly juga hadir. Keduanya terkejut, karena Wong Xiaolong juga meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Celine, kamu pergi menyapanya. ELF Queen Kelly berkata dengan nada serius. Ya Yang Mulia. Grand Elder Celine menurut, pergi dengan Elder Julio untuk menerima Wong Xiaolong bersama dengan Lina. Keluar dengan sekelompok ELF lain di belakangnya, Grand Elder melihat Wong Xiaolong di antara kelompok yang menunggu dan berjalan lurus ke arahnya. ELF di sekitarnya tertegun melihat Grand Elder mereka hadir, masing-masing dengan cepat berlutut untuk memberi hormat. ZHUYU dan yang lainnya menunggu juga terkejut. Bahkan jika leluhur keluarga mereka ada di sini secara pribadi, Grand Elder Celine ELF tidak akan datang untuk menyambut mereka kecuali itu adalah Raja Manusia Petir dan Raja Manusia Es. Di depan mata semua orang, Penatua Celine berhenti di depan Wong Xiaolong, tersenyum ketika dia berkata, saya tidak membayangkan bangsawan muda akan mengunjungi hutan ELF lagi, kami kurang dalam keramahan kami. Kami berharap bangsawan muda tidak akan melakukannya, masukkan ke dalam hati. Dua ELF betina yang membawa Wong Xiaolong ke gubuk bambu menyaksikan dengan mulut ternganga. ZHUYU dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sama. Bab 474, Cacing Kecil. Wajah ZHUYU abu-abu karena syok. Meskipun dia tidak jelas tentang identitas Wong Xiaolong, disambut oleh Grand Elder Celine ELF sudah cukup untuk memberitahu ZHUYU bahwa Wong Xiaolong bukanlah seseorang yang mampu dia sakiti. Mengesampingkan dirinya, bahkan patriark keluarga ZHU-nya pun tidak mampu menyinggung perasaannya. Di antara kelompok wajah terkejut, ekspresi Wong Xiaolong tetap tenang dan tidak terpengaruh. Beberapa puluh ribu tahun yang lalu, para Beastmen memerintah benua 10 arah. Semua ras lain, dari binatang iblis, ELF, kurcaci, raksasa emas hingga suku kerangka adalah pengikut, tunduk di bawah dewa binatang. Dewa binatang adalah dewa 10 arah benua. Apakah itu raja binatang atau ratu ELF? Keduanya adalah bawahan dari dewa binatang, para pelayannya. Dan Wong Xiaolong sekarang adalah dewa binatang yang baru, itu tidak akan dianggap terlalu banyak bahkan jika ELF Queen Kelly akan menyambutnya secara langsung. Tapi sekali lagi, ELF Queen Kelly dan Grand Elder Celine tidak tahu bahwa dia adalah dewa binatang yang baru. Nobel muda, tolong lewat sini. Gelombang keterkejutan lainnya melanda semua orang yang hadir, sikap sopan Grand Elder Celine jauh melampaui imajinasi mereka, sampai-sampai dia bahkan menggunakan kata tolong. Wajah Wong Xiaolong tetap kaku saat dia mengangguk. Sebelum ekspresi terkejut semua orang, Wong Xiaolong mengikuti di belakang Grand Elder Celine, menghilang dari pandangan mereka. Grand Elder Celine ELF dengan hati-hati memimpin Wong Xiaolong ke pusat tanah suci mereka. Indra tajam Wong Xiaolong merasakan fluktuasi vitalitas di udara semakin kuat saat mereka bergerak lebih dekat ke pusat tanah suci. Energi kehidupan yang kuat di daerah itu sepertinya berasal dari satu pohon besar itu. Pohon kehidupan. Wong Xiaolong mempelajari pohon besar yang menjulang di kejauhan. Energi kehidupan spiritual mengalir deras, namun dia memiliki perasaan tidak jelas dari batang pohon, energi kehidupan spiritualnya dengan cepat merembes. Pada tingkat ini, menurut perkiraan Wong Xiaolong, tidak lebih dari 10 tahun, pohon kehidupan akan layu sepenuhnya. Pantas saja Ratu LF bersedia menggunakan 10 keping life crystal untuk menarik begitu banyak ahli sebagai hadiah untuk menyembuhkan pohon kehidupan. Tidak jauh dari pohon kehidupan, ada sebuah aula. Saat ini, 6 orang sedang duduk di atas panggung di aula. Menilai dari penampilannya, keenamnya adalah tamu terhormat para ELF. Keenamnya memancarkan aura kuat para ahli alam Saint. Wong Xiaolong menyapu wajah 6 orang ini, 2 di antaranya berasal dari klan binatang iblis, 1 dari ras raksasa emas, seseorang dari suku setan hijau, dan 2 sisanya adalah ahli dari suku laut dengan suasana bangsawan di sekitar mereka. Di Tem Directions Continent, selain suku Beastmen dan klan Demoni CB Ast, kekuatan kuat lainnya adalah suku laut.
Ketika mereka melihat Grand Elder Celine memimpin Wong Xiaolong menuju aula, mereka berenam tidak dapat menahan diri untuk melihat Wong Xiaolong, masing-masing menunjukkan ekspresi yang berbeda. Grand Elder Celine mengantar Wong Xiaolong ke kursi di sisi kiri. Namun, saat Wong Xiaolong hendak duduk, sebuah suara terdengar, "Kido, siapa kamu? Apa identitas dan latar belakangmu? Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk duduk bersama kami di sini?" Wong Xiaolong melirik orang yang berbicara, itu adalah salah satu pria paruh baya dari klan binatang iblis, mengenakan jubah brokat ungu tua bersulam naga laut. Wajah Grand Elder Celine menegang karena provokasi yang tidak berdasar, takut Wong Xiaolong mungkin marah, menimbulkan situasi yang canggung. Dia bergegas memperkenalkan Wong Xiaolong, bangsawan muda, yang ini adalah Master Hall ke-6 Kuil 9 Naga. Oh, jadi itu Kuil 9 Naga. Chuan Aula ke-6, Aosen. Seringai dingin terdengar di hati Wong Xiaolong, menatap 5 orang lainnya untuk kedua kalinya. Meskipun kelima orang ini tidak mengatakan apa-apa, sorot mata mereka berbicara banyak tentang penghinaan dan cemoohan. Jelas, kelima orang ini memiliki pendapat yang sama dengan Aosen bahwa seorang pemuda dari ras manusia tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama mereka. Jadi, itu cacing kecil dari Kuil 9 Naga, Wong Xiaolong membalas, mencibir pada Aosen. 9 Master Aula Kuil 9 Naga awalnya adalah naga laut. Meskipun dipandang sebagai salah satu keturunan klan naga, garis keturunan mereka tidak cukup murni, terutama jika dibandingkan dengan seseorang seperti Wong Xiaolong yang telah memurnikan 8 naga ilahi purba dan menyatu dengan mutiara naga. Oleh karena itu, mereka hanya bisa dianggap sebagai cacing yang merayap di tanah. Kuil 9 Naga ini tahu betul bahwa mantan patriark muda suku Singajasi diinginkan oleh suku-suku Beastmen, tetapi Kuil 9 Naga secara terbuka menyatakan bahwa Jasi berada di bawah perlindungan mereka. Ini sama saja dengan menampar wajah suku Beastmen, tidak menempatkan dewa binatang baru Wong Xiaolong di mati mereka. Dia telah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke Kuil 9 Naga beberapa hari kemudian, setelah hal-hal di sini diselesaikan, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang dari Kuil 9 Naga di sini. Cacing. Itu seperti seseorang merapal mantra di atas aula, orang bisa mendengar tetesan jarum. Setiap orang yang mendengar kata-kata Wong Xiaolong menyaksikan dengan intrik sementara 5 orang lainnya mulai menertawakan. Dari sudut pandang mereka, seorang anak muda dari ras manusia hanya memiliki satu akhir yang dapat diprediksi memprovokasi Master Aula ke-6 Kuil Naga, Aosen. Grand Elder Celine tercengang melihat Wong Xiaolong. Bukankah dia baru saja memberitahunya bahwa pria paruh baya ini adalah Master Aula ke-6 Kuil 9 Naga? Tapi manusia muda ini benar-benar memperlakukan kata-katanya sebagai angin lalu? Bahkan Ratu LF mereka memperlakukan Kuil 9 Naga dengan sopan. Aosen tercengang, meski dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya, dia masih menunjukkan ekspresi tidak percaya yang jelas dari apa yang dia dengar. Sisi lain, apa yang baru saja dia katakan? Cacing kecil. Aosen melompat berdiri, niat membunuh melambung tinggi, dicampur dengan aura buas yang melonjak. Bajingan pencari maut. Mata Aosen menyipit, hendak menyerang. Chuan Aula ke-6, hentikan amarahmu. Grand Elder Celine berteriak dengan cemas. Bangsawan muda ini adalah tamu terhormat yang diundang oleh ratu kami, tolong berikan wajah ratu kami dan jangan tersinggung. Dia sadar bahwa guru balai ke-6 Kuil 9 Naga ini selalu mengagumi ratu mereka, itulah sebabnya dia menggunakan nama ratu. Seperti yang dia duga, mendengar bahwa dia diundang oleh Ratu ELF, niat membunuh yang mengerikan itu secara bertahap ditekan. Aosen menunjuk ke arah Wong Xiaolong, matanya seperti arus bawah yang keras di bawah permukaan yang tenang. Baik, aku akan menghadapi Ratu ELF. Jika anak ini merangkak di sekitar aula seperti cacing, dan berlutut sampai semua ini berakhir, aku akan mengampuni nyawanya. Karena Wong Xiaolong tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama mereka, dia seharusnya berlutut. Celine menoleh ke Wong Xiaolong dengan ekspresi bermasalah, "Nobel muda, ini, kamu?" tanda tanya. Ya, kekuatan yang ditampilkan Wong Xiaolong 3 tahun lalu memang mengejutkannya, namun demikian, di mata Celine, pemuda ini bukanlah lawan Aosen. Untuk puncak dunia Orde ke-9 akhir Aosen,
membunuh Wang Xiaolong akan menjadi hal yang mudah. Namun, Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pada Aosen, menatap Ratu ELF. Jika kamu merangkak keluar dari aula seperti cacing kecil seperti dirimu, aku akan setuju untuk menyelamatkan hidupmu. Syok tidak bisa menggambarkan raut wajah semua orang yang menatap Wang Xiaolong. Anda. Bahkan jika Ratu Peri memohon atas namamu, kamu harus mati tersentak kembali ke akal sehatnya. Aosen meraung marah, tubuhnya menghilang dengan kabur. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Wang Xiaolong, mengepalkan tinjunya dengan keras. Wajah Grand Elder Celine menjadi pucat, sudah terlambat untuk dia menghentikan Aosen, dia hanya bisa menonton dari samping saat kepalan tangan Aosen bersentuhan dengan dada Wang Xiaolong. Ledakan teredam terdengar. Celine menutup matanya, tidak mau melihat tubuh lemas tak bernyawa Wang Xiaolong jatuh ke tanah. Namun, dia bingung saat berikutnya. Itu menjadi sunyi setelah tabrakan awal yang teredam, tidak ada jeritan yang menyedihkan, tidak ada dentuman keras dari tubuh yang terlempar ke tanah. Selain itu, aula itu dipenuhi dengan kesunyian yang mencekam yang bisa dirasakan bahkan dengan mata terpejam. Apa yang terjadi? Kebingungan dan keingintahuan menjadi satu, dan dia membuka matanya. Rahangnya jatuh karena takjub dan tidak percaya pada pemandangan di depan matanya. Wang Xiaolong mengabaikan ekspresi agape di sekitarnya. Kepalanya menunduk, melihat tinju Aosen di dadanya dengan wajah tabah. Ini kekuatanmu, cacing? Apakah Anda mencoba menggaruk gatal untuk saya? Bab 475, biarkan aku mencoba. Menggaruk gatal. Ekspresi aneh muncul di wajah semua orang pada kalimat itu, sedangkan Aosen menyeringai marah. Pada saat berikutnya, Wang Xiaolong mengangkat tangan dan mendaratkan pukulan di dada Aosen. Suara teredam rendah terdengar, diikuti oleh serangkaian suara berderak. Aosen meraung sengsara, tubuhnya terbang keluar dari benturan, menabrak pilar batu besar di aula. Pilar batu retak, runtuh di tubuh Aosen saat berguling ke sudut, menutupinya dengan lapisan puing dan debu. Aula sekali lagi menjadi sunyi senyap melihat tumpukan puing batu. Semua orang diam-diam menarik napas dingin. Satu pukulan. Aosen dikirim menabrak pilar batu dengan satu pukulan. Master Aosen dari kuil 9 naga. Puncak Ordo Saint Orde ke-9 akhir, Aosen yang memiliki fisik kokoh naga laut benar-benar dikirim terbang dalam satu pukulan. Grand Elder Celine merasakan jantungnya berdebar menyaksikan pemandangan itu. Tubuhnya gemetar, tetapi hanya dia yang tahu apakah itu karena kegembiraan atau ketakutan. Kakinya sedikit melemah, saling menekan. Bahkan Ratu Peri mereka pun tidak bisa melakukan ini. Meskipun ratu mereka adalah dunia Saint Orde ke-10, kecakapan pertempuran Aosen dapat menyaingi kekuatan ratu mereka karena fisik naga lautnya. Sementara yang lainnya tercengang, Wang Xiaolong berjalan menuju Aosen. Ketika dia berada di dekat Aosen, Wang Xiaolong menjejakkan kakinya di tanah, mengangkat lapisan puing dan debu untuk mengungkapkan sosok maaf Aosen di bawahnya. Sepotong demi sepotong, puing-puing itu berterbangan kembali, dan beberapa detik kemudian, puing-puing itu menghilang dan pilar batu yang hancur itu berdiri di tempat semula seolah-olah tidak pernah dihancurkan. Adegan yang tidak dapat dipercaya ini mengirimkan gelombang besar lainnya di Grand Elder Celine dan hati orang lain, sedemikian rupa sehingga mereka hampir bisa merasakan glutes mereka bergetar. Karena sepengetahuan mereka, bahkan magus elemen bumi pun tidak bisa melakukan ini. Memulihkan puing-puing ke keadaan semula. Aosen, yang tergeletak di tanah, terpental bersama puing-puing ketika Wang Xiaolong menghentakkan kakinya. Puing-puing itu dipulihkan menjadi pilar batu, tetapi tubuh Aosen jatuh dengan keras ke tanah. Aosen menjerit lagi. Apakah kamu mati? Jika kamu belum mati, maka bergulinglah ke sini. Wang Xiaolong memelototi benjolan di lantai, suaranya yang dingin memerintahkan. Aosen berjuang bangkit dari tanah secepat yang dia bisa. Ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi matanya saat dia menghadapi Wang Xiaolong. Sebenarnya ada manusia yang memiliki fisik sesat di dunia ini. Dia selalu bangga dengan pertahanan tubuh naga lautnya, tetapi hari ini dia menemukan bahwa fisik yang selalu dia banggakan tidak lebih dari macan kertas di depan orang ini. Apakah kamu ingin merangkak keluar dari aula ini seperti cacing, atau kamu lebih baik mati sekarang?
Wang Xiaolong dengan murah hati memberikan opsi kepada Aosen. Ekspresi jelek menutupi wajah Aosen. Merangkak keluar dari aula seperti cacing. Dia, Master Aula ke-6 dari kuil 9 naga direduksi menjadi merangkak keluar dari aula ini dengan cara yang memalukan. Dia menatap Wang Xiaolong, dan rasa dingin menggigil di hatinya bertemu dengan tatapan tajam Wang Xiaolong. Dari mata pemuda itu, Aosen benar-benar yakin bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan. Jika dia menolak untuk merangkak keluar dari aula, pemuda itu tidak akan ragu sama sekali untuk membunuhnya. Di depan Ground Elder Ras ELF, dan para ahli lainnya, lutut Aosen tertekuk, menurunkan tubuhnya saat dia meniru gerakan cacing dan merangkak keluar dari aula. Yang lain hanya menonton dalam diam saat Aosen dari kuil 9 naga perlahan keluar dari aula seperti cacing. Tidak ada kejutan di mata mereka. Hanya ketakutan yang hadir, ketakutan akan Wang Xiaolong. Aosen melintasi panjang inci demi inci, kaki demi kaki, merasa 1000 kali lebih buruk daripada pedang dan pedang yang menyayat tubuhnya. Ketika dia berhasil keluar dari aula, dia berdiri. Menahan penghinaan, dia menghadapi Wang Xiaolong. Aku ingin tahu, siapa kamu? Mengetahui dengan sangat baik kemarahan, kebencian, dan niat membunuh yang pasti melonjak di hati Aosen, Wang Xiaolong tidak gentar. Siapa saya? Anda akan segera tahu ketika saya berkunjung ke kuil 9 naga Anda bersama pasangan hari. Aosen tercengang, dia jelas tidak mengharapkan jawaban ini. Bagus, kami 9 bersaudara akan menunggu kedatangan saudara ini di kuil 9 naga. Menekan niat membunuh di dalam hatinya, Aosen berbalik dan pergi, menghilang dari pandangan dalam hitungan detik. Butuh beberapa waktu bagi yang lain untuk menyesuaikan suasana hati mereka melihat sosok menyedihkan Aosen pergi. Wang Xiaolong menoleh ke kursi yang ditentukan oleh Celine sebelumnya, dan menunjuk ke sana, bertanya, apakah saya memenuhi syarat untuk duduk di sini sekarang? Ya. 5 orang yang tersisa bergegas untuk meyakinkan Wang Xiaolong, menggelengkan kepala mereka ke atas dan ke bawah. Wang Xiaolong duduk tanpa sepatah kata pun, tetapi ketika kelima orang itu menurunkan pantat mereka dengan ragu-ragu, Wang Xiaolong berbicara, apakah menurut Anda memenuhi syarat untuk duduk bersama saya? Pertanyaan Wang Xiaolong membuat aula menjadi sunyi senyap. Kelima orang yang hendak duduk terdiam, pantat mereka melayang beberapa inci dari kursi. Ekspresi di wajah mereka tidak terlalu bagus. Lagi pula, mereka berlima adalah pakar alam sen tingkat tinggi yang sangat dihormati, leluhur keluarga mereka, eksistensi terkenal di benua 10 arah, tetapi sekarang, seorang manusia muda mempertanyakan kualifikasi mereka untuk duduk bersamanya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di sebelah bocah manusia. Terlepas dari seringai di wajah mereka, tidak ada yang berani menurunkan pantat mereka di kursi, dan pastinya tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mengajukan keberatan. Hehe, apa yang senior katakan benar, kami tidak berhak duduk bersamamu, salah satu pria suku laut berbicara. Tapi senyum di wajahnya terlihat lebih buruk daripada menangis, sangat dipaksakan. Dia menegakkan tubuhnya. Anggota suku laut perempuan di sampingnya mengikuti petunjuknya dan berdiri. Melihat ini, 3 orang lainnya bergegas keluar dari posisi canggung mereka. Senior, tadi aku. Grand Elder Celine merasa tidak nyaman mengingat sikapnya sebelumnya, ingin menjelaskan. Tidak apa. Wang Xiaolong melambaikan tangannya, mengabaikan masalah itu. Sang Ratu tiba. Pada saat ini, teriakan nyaring mengumumkan kedatangan ELF Queen Kelly. Mendeteksi keributan di sisi ini, ELF Queen Kelly bergegas mendekat. Wang Xiaolong terlalu malu untuk tetap duduk ketika Ratu ELF tiba, lalu berdiri. Lagi pula, suku Basman saat ini tidak menguasai benua 10 arah seperti yang mereka lakukan di masa lalu, dan para ELF bukanlah subjek dewa binatang. ELF Queen Kelly sudah tahu apa yang terjadi di aula sebelum dia tiba. Dia berjalan langsung ke Wang Xiaolong, menyapanya sebagai senior dengan sangat hormat. Ini adalah pertama kalinya Wang Xiaolong bertemu Ratu ELF. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji kecantikan Ratu ELF di dalam, alami, mulia, dengan senyum lemah ibu alam yang menggantung di bibirnya setiap saat. Unik, bahkan sebanding dengan Xi Xiaofei. Suasana mereda dan semua orang duduk. Dengan kehadiran Ratu ELF sebagai tuan rumah,
Wang Xiaolong tidak terlalu berkulit tebal untuk terus mempersulit 5 orang lainnya. Ratu LF menyapa semua orang dengan kata-kata sopan ala kadarnya sebelum mengemukakan masalah penyembuhan pohon kehidupan. Kegelisahan membayangi alisnya. Kelima orang itu menggelengkan kepala, mereka telah melihat kondisi pohon kehidupan tetapi tidak satupun dari mereka memiliki metode untuk menyelamatkan pohon itu. ELF Queen Kelly kecewa dengan kesimpulan yang mengecewakan. Biarkan aku mencobanya. Wang Xiaolong menyela. Kata-katanya segera menarik perhatian semua orang. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Wang Xiaolong berdiri dan berjalan ke pohon kehidupan. ELF Queen Kelly, Grand Elder Celine, dan 5 orang bergegas di belakang Wang Xiaolong, keluar dari aula. Berdiri di depan pohon kehidupan, dia menepukkan telapak tangannya ke batang pohon. Energi elemen air yang tak terbatas berkumpul di udara dari segala arah, berputar lebih cepat dan lebih cepat. Pada satu titik, mutiara cairan biru es terbentuk di langit yang tinggi. Ini adalah konsentrasi murni dari elemen air, esensi air. ELF Queen Kelly sangat gembira. Wajah-wajah heran menatap mutiara air biru es kecil. Konsentrasi murni elemen air, esensi air. Di zaman kuno, hanya magi elemen air alam dewa yang bisa memahami kekuatan ini.